Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi rekan-rekan dengan saya Fendi Restian Artanto dari panduan bisnisonline.net. Oke rekan-rekan, kemarin ketika beberapa waktu yang lalu ya saya mengisi sebuah kopdar di Kediri. Saya kebetulan mengisi tentang remarketing. Yang ternyata banyak sekali peserta yang belum mengenal apa itu remarketing ataupun retargeting. Baik itu retargeting FB Ads ataupun remarketing dari Google AdWords. Padahal dua senjata itu yang selama ini saya ketahui selalu digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan atau untuk mempromosikan produk-produknya untuk mengejar calon-calon customer yang sudah pernah berkunjung ke websitenya, kemudian akan terus dijejali dalam tanda kutip ya, terus ditawarkan eh, iklan dari situs mereka, iklan dari produk mereka. Oke, setidaknya kita lihat ini, pertama remarketing, kerja calon pelanggan sampai konversi. Yang pertama dari suspek. Apa itu suspek? Suspek itu adalah calon-calon atau mungkin uh, ya adalah calon-calon yang akan kita perkirakan terjaring. Suspek ini adalah semacam visitor yang belum berkunjung ke website kita, akan tapi sudah pernah melihat iklan kita. Dengan kata lain, iklan kita ditargetkan kepada siapa? Ini ada disebut dengan suspek. Kemudian ada prospek. Prospek ini adalah suspek setelah kemudian tertarik mengklik iklan kita, maka dia sudah menjadi prospek, maka dia sudah masuk ke dalam website kita, kan gitu. Setelah jadi prospek, maka ketika kita bisa meminta sesuatu, misalnya meninggalkan email, meninggalkan sesuatu di website kita, maka dia menjadi leads. Nah, akan tetapi satu sebuah tantangan yang paling besar di Indonesia ini, rata-rata orang untuk meninggalkan email itu susah. Nah, oleh karena itu, kita bisa memodifikasinya. Kita bisa mencari lead tersebut dengan cara menggunakan cookies. Cookies tersebut nanti kita gunakan untuk strategi remarketing ataupun strategi retargeting. Kemudian setelah jadi lead, maka sangat besar ada kemungkinan untuk menjadi customer kita. Oke, ini setidaknya ada 4 tahap ya, 4 tahap yang untuk kita berikan atau apa namanya, 4 tahap yang akan kita lakukan dalam menjaring customer. Selanjutnya, apakah Anda sudah memiliki website? Ya, jadi ini adalah strategi remarketing ataupun strategi retargeting ini tentu harus memiliki website tersendiri ya. Karena bagaimanapun juga arahan dari pengunjung atau visitor dari website kita itu yang akan kita bidik. Dan visitor dan retargeting ini hanya bisa dilakukan kalau kita memiliki website. Kecuali ada beberapa plugin ya, beberapa plugin yang bisa mengarahkan mungkin tidak harus memiliki website, tapi kita berbicara saat ini tidak menggunakan plugin ataupun script atau apapun yang sifatnya susah kan gitu, susah ataupun berbayar. Kita gunakan 100% ini gratis ya. Ini miliki website ya. Kalau bagi rekan-rekan yang belum, seharusnya segera miliki website. Nah, saya tidak panjang lebar ya. Saya kira rekan-rekan sudah hampir, saya anggap rekan-rekan sudah memiliki website ya. Dan di sini kalau bisa menggunakan WordPress saja, karena nanti akan kita praktekkan untuk yang menggunakan WordPress. Oke, kita lanjutkan. Fakta online store ya, ini faktanya. Ini saya lupa saya ambil dari mana ya. Rata-rata konversi dari seluruh pengunjung website adalah hanya lebih kecil dari 5%. Itu faktanya. Yang kedua, sangat jarang konversi terjadi pada kunjungan pertama. Ya, seperti kalau kita melihat sebuah iklan produk, maka bisa jadi kita tidak langsung membeli pada saat itu kan. Tapi kita kemudian cari dulu yang lain, kemudian browsing-browsing dulu yang lain dan sebagainya. Nah, kemudian kemana yang 95% itu? Gitu. Yang itulah yang kita bidik. Jadi kalau kemudian konversi kurang dari 5%, padahal kita punya peluang 95%. Kemana mereka? Mereka adalah semua adalah visitor ya. Jadi kalau anggaplah kemudian ada 100 orang yang mengunjungi website kita, maka kurang dari 5 orang yang beli. Itu pun biasanya tidak ada kunjungan pertama. Nah, bagaimana kita mengingatkan mereka? Itulah disebut dengan retargeting dan remarketing. Oke, lanjut. Remarketing atau retargeting. Ya, ini dia. Di sini contohnya adalah yang di tengah ini ya, website Your Travel Website, akan tapi bukan hanya Your Travel Website aja ya, semua website. Yang pertama, dalam kunjungan pertama, baik itu yang gunakan SEO, gunakan ad ataupun gunakan link mengunjungi website kita. Akan tapi biasanya mereka tidak melakukan langsung pembelian ataupun konversi.
Mereka melakukan browsing-browsing website lainnya, entah itu kan untuk membandingkan harga, entah itu kemudian mencari produk yang lain dan sebagainya. Nah, akan tetapi mereka sudah meninggalkan jejak sebenarnya. Meninggalkan jejak di website kita. Berupa apa? Berupa cookies. Baik itu cookies dari Facebook ataupun cookies dari Google itu sendiri. Nah, caranya gimana? Caranya mudah. Nanti kita kemudian melakukan yang namanya remarketing. Mereka akan diingatkan ketika dia buka Facebook, mereka buka Facebook, maka di sebelah kanan atau mungkin di timelinenya tiba-tiba muncul iklan kita. Ya kan, kalau rekan-rekan biasanya buka website dari luar negeri atau produk-produk luar negeri misalnya, itu nanti dan sambil buka Facebook, biasanya nanti di timeline kita ataupun di sebelah kanan kita akan muncul terus, ya kan, apa namanya, iklan dari produk tersebut. Itu disebut dengan remarketing, retargeting, retargeting Facebook. Demikian juga kalau kita buka blog yang memasang Google AdSense misalnya, maka kita akan tiba-tiba melihat lagi iklan dari produk tersebut. Nah, itu disebut dengan remarketing Google AdWords. Nah, kita akan bahas keduanya dan bagaimana bisa memadukan keduanya nanti di akhir ini ya, di akhir presentasi. Dulu retargeting itu mahal, harus menggunakan third party tools seperti AdRoll, Perfect Audience dan sebagainya. Dan sekarang benar-benar gratis 100%. Luar biasa kan? Kalau zaman dulu bisa hanya perusahaan-perusahaan besar aja yang menggunakannya. Kalau sekarang kita sebagai blogger biasa bisa menggunakan, kita sebagai UKM bisa menggunakannya. Kita kejar terus pelanggan itu yang pernah mengunjungi website kita sampai pada periode waktu tertentu sampai kemudian terjadi konversi. Ini sudah dengan retargeting. Oke, suspek menjadi prospek. Pertama, datangkan visitor yang tertarget dulu. Ini adalah kuncinya. Kalau kita ingin mendapatkan calon prospek yang benar, maka datangkan visitor yang tertarget. Misal kalau kita datangkan dengan SEO, maka kita harus menggunakan kata kunci yang dalam tanda kutip beruang, misalnya grosir, toko, jual, beli, sewa, agen, murah, dan diskon dan sebagainya. Ini yang kita lakukan. Jadi kalau kemudian kita berjualan, misalnya jualan apa ya, jualan baju muslim, maka kita apa namanya, bidik kata-kata itu, grosir baju muslim, toko baju muslim, jual baju muslim, beli baju muslim dan sebagainya. Kita harus bidik kata-kata itu agar semua pengunjung yang masuk website kita tertarget, mereka adalah orang-orang calon untuk membeli produk kita. Bayangkan kalau kemudian misal keywordnya review, nah, review kemudian free, gratis dan sebagainya, saya kira itu akan susah terjadi konversi karena mereka biasanya mengharapkan review, membandingkan harga, belum tentu mereka melakukan pembelian, kan gitu. Yang kedua, menggunakan search engine marketing, ya, yaitu menggunakan AdWords. Jadi kita harus menggunakan kata-kata kunci juga yang tertarget. Jadi kita memasang Google AdWords itu masang yang tertarget. Jadi tidak kemudian hanya sekedar broad, apa namanya, tipenya broad ya, apa namanya, menyebar gitu tipe keywordnya, akan tapi kita gunakan yang tertarget. Kemudian gunakan FB Ads, saya sarankan gunakan custom audience. Toolsnya biasanya saya gunakan Fast Sniper, FB Graph Scraper dan berbagai macam tools yang lainnya. Saya tidak terlalu panjang lebar ya tentang bagaimana SEO Awesome dan FB Ads ini. Saya kira banyak sekali tutorial-tutorial yang menjelaskannya kan gitu ya. Saya akan jelaskan khusus nanti apa yang pada remarketingnya saja. Jadi setelah ini clear, maka kita masuk ke remarketing. Prospek menjadi lead. Nah, yang pertama bagaimana cara apa namanya, prospek setelah customer itu masuk ke website kita, bagaimana jadikan lead. Kita harus meminta sesuatu dari mereka agar mereka bisa kita follow up. Biasanya yang paling sering adalah newsletter atau list building menggunakan email. Kelemahannya orang Indonesia sangat jarang sekali membuka email, lebih suka membuka website ataupun sosial media. Kecuali niche internet marketer. Nah, beda lagi kalau internet marketer ya. Kalau umumnya niche untuk ibu-ibu misalnya, berapa kali ibu-ibu buka email dalam sehari? Bisa jadi kita kirimkan email hari ini, seminggu lagi dibukanya. Berbeda dengan internet marketer. Kalau internet marketer itu hampir setiap hari buka email kan ya. Ada perkembangan apa, selalu dilihat dan sebagainya. Nah, kelemahan inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan remarketing. Karena sebenarnya meskipun mereka tidak meninggalkan jejak apapun, maksudnya bukan meninggalkan jejak apapun, meninggalkan email, maka mereka sebenarnya sudah meninggalkan jejak. Bagi kita, jejak mereka itulah yang kemudian kita jadikan sebagai lead. Jadi kita akan melakukan follow up terus-menerus kepada mereka dalam waktu periode tertentu. Itu disebut dengan remarketing. Test case ini, misalnya nih ya, ada dua sama-sama minta download ya. Kira-kira rekan-rekan akan milih yang mana ini?
silahkan download tapi masukkan email dulu, kemudian dan nama email, kemudian submit, kemudian di apa namanya konfirmasi dan sebagainya, atau sekedar nge-like saja. Rata-rata hampir menjawab semuanya adalah like aja untuk download, selesai kan gitu. Nah ini berarti kan sebuah test case bahwasanya memang masyarakat kita secara umum di Indonesia lebih suka yang simple, nggak suka buka email dan sebagainya. Sekali lagi kecuali untuk niche internet marketer ya akan berbeda lagi. Oke, prospek menjadi lead. Nah, bangun list building tanpa email, bangun pencitraan dengan apa? Dengan ini dia, create custom audience. Pada Facebook disebut dengan custom audience pixel code pada Facebook, kemudian pada AdWords disebut dengan remarketing list AdWords. Gimana caranya? Nanti kita jelaskan. Jenis remarketing atau retargeting setidaknya ada dua. Yang pertama remarketing pengunjung dan retargeting konversi. Remarketing pengunjung sini adalah semua yang masuk ke website kita, maka itu jadikan calon kita. Akan tetapi ada juga yang lebih spesifik lagi. Misal adalah orang-orang yang sudah pernah melakukan checkout ataupun orang-orang yang sudah pernah membeli produk kita, maka kita target lagi, lebih spesifik lagi. Itu bisa. Nah, yang kita yang kita jelaskan pada saat ini adalah yang nomor pertama, remarketing pengunjung, yaitu semua pengunjung yang pernah masuk ke website kita, maka kita jadikan target untuk dilakukan menjadi lead kita, calon customer kita, dengan mengirimkan iklan kepada mereka secara periodik tanpa mereka sadari, oh ternyata saya dikirimi iklan terus-menerus oleh produk ini kan gitu. Oke, lead jadi customer, setidaknya ini saya gunakan. Jadi setelah mereka menjadi setelah mereka itu meninggalkan cookies ya, maka yang saya gunakan adalah pertama saya menggunakan FB Ads untuk melakukan follow up mereka ya. Jadi lead untuk jadi customer, saya akan follow up dengan pertama menggunakan FB Ads, melakukan custom audience. Strateginya yang pertama, kalau saya menggunakan yang right side, yang sebelah kanan FB Ads itu, saya akan gunakan untuk tujuan brand awareness. Saya biasa gunakan CPC-nya, CPC. Jadi per klik kita dikenakan biaya per klik. Mengapa? Karena kalau yang namanya brand awareness itu biasanya yang sebelah kanan itu tidak terlalu dilirik oleh orang kan gitu ya, karena iklan di sebelah kanan tidak terlalu dilirik. Sebaiknya gunakan CPC, jangan CPM, karena CPM kita bisa cepat bangkrut, karena yang baik itu diklik atau tidak diklik, dilihat entah itu orang tertarik atau tidak tertarik, kita dikenakan biaya per 1000 kan gitu. Sedangkan kalau diklik, maka kita bisa memastikan bahwasanya orang itu tertarik iklan kita karena mereka ngeklik iklan kita yang sebelah kanan, karena biasanya sebelah kanan tidak terlalu dilirik. Yang kedua, strateginya di newsfeed. Nah, kalau di newsfeed ini saya biasanya menggunakan penawaran spesial untuk momen-momen tertentu dan sebagainya. Biasanya digunakan use optimized click, yang itu biasanya digunakan agar kemudian muncul di timeline target kita di bagian atas ketika membuka Facebook. Misal nih, sudah ada yang pernah berkunjung ke situs kita. Misal saya jualan apa ya misalnya ya. Misal jual tetap baju muslim lah ya. Misal jual baju muslim, mereka sudah pernah masuk gitu. Kemudian kita sudah tahu bahwasanya mereka inilah calon customer kita karena mereka masuk dengan kata-kata kunci yang tertarget, bukan seperti jual, toko, grosir dan sebagainya. Itu masuk, ternyata anggaplah mereka tidak melakukan pembelian terlebih dahulu lah gitu. Tidak melakukan pembelian. Kemudian kita ingatkan ketika mereka buka Facebook, kita ingatkan di situ toko baju muslim misalnya ada diskon kan gitu. Nah, hanya waktu seminggu. Nah, kita setting kemudian FB Ads itu hanya seminggu saja. Seminggu bahkan kurang kan gitu. Seminggu bahkan kurang, akhirnya masuk ke timeline mereka diingat, oh iya kemarin saya masuk ke website ini tapi nggak jadi beli karena mungkin harga belum ada diskonnya kurang besar dan sebagainya ya. Kita beritahu sekarang ada diskon ini momen tertentu kan gitu. Akhirnya orang tersebut tertarik karena mereka pernah masuk ke website kita, mereka sudah pernah mengenal website kita. Kemudian AdWords remarketing, di sini gunakan yang kedua, menggunakan AdWords remarketing. Strateginya menggunakan AdWords Display Network. AdWords Display Network itu adalah seluruh website yang memasang Google AdSense. Nah, AdSense ini ya. Jadi tujuannya apa? Brand awareness, dan biasanya gunakan CPC, tetap sama menggunakan CPC per klik. Jadi ketika anggaplah ada orang yang masuk website kita, buka baju tentang baju muslim lagi ya. Kemudian membuka website-website yang lain, misalnya buka website berita, website masakan dan sebagainya. Kemudian website berita ataupun masakan tersebut memasang memasang Google AdSense yang baik itu berupa tulisan ataupun gambar. Nah, kebetulan anggaplah yang berupa gambar. Maka tiba-tiba gambar kita muncul lagi, iklan gambar kita.
toko baju muslim misalnya kan gitu lah. Akhirnya apa, orang kan kemudian oh iya ya kemarin saya ke sini kan gitu, kalaupun dia melihat ya, melihat oh saya pernah ke sini ya, saya coba klik, akhirnya masuk lagi, diingatkan lagi, oh iya, seperti itu tujuan dari remarketing ataupun retargeting, sehingga eh, customer tuh seolah-olah akan terus dikejar kan gitu. Sekali masuk ke website kita, anggaplah kemudian kita kejar mereka dalam waktu 30 hari. Jadi selama 30 hari cookiesnya tidak apa namanya, tidak expired gitu ya. Maka kita akan kejar mereka 30 hari. Mereka tidak sadar kan gitu. Kadang-kadang tidak sadar, kok saya melihat iklan ini terus ya. Seperti itu namanya dengan remarketing, dan itu yang saya lakukan. Yang saya lakukan akhirnya ya alhamdulillah ternyata ada konversi di dalamnya kan gitu. Ada konversi karena seringnya melihat iklan kita, akhirnya kadang-kadang penasaran sebenarnya ada apa sih, ada produk apa sih, ada program apa sih kan gitu. Biasanya seperti itu. Oke. Hasilnya adalah tambahan konversi dari 90% 95% dari lead yang tadi sempat dalam tanda kutip hilang kan gitu. Karena ingat, konversi itu hanya terjadi kurang dari 5%. Padahal 95% dari itu sudah capek-capek kita datangkan ke website kita, mengapa tidak kita follow up kan gitu. Oke. Customer menjadi loyal customer. Nah, biasanya saya mengulangi lagi dengan customer yang telah melakukan konversi seperti tadi ya, tapi tidak terlalu saya bahas terlalu dalam karena apa namanya, lebih dalam lagi, levelnya lebih dalam lagi. Dan ulangi terus menerus secara periodik untuk mempertahankan komunikasi dengan customer, terutama yang di Facebook newsfeed ini, terutama yang biasanya saya lakukan. Jadi sekali waktu, mungkin sebulan sekali atau 2 minggu sekali, kita berikan lagi mengingatkan lagi apa namanya, iklan lagi, iklan apa namanya yang sifatnya promo dalam berapa hari dan sebagainya. Itu biasanya bisa kita lakukan, apalagi kalau kemudian kita memiliki reseller jauh lebih apa namanya, lebih tertarget dan jauh lebih suka reseller tersebut. Oke, itu dulu ya rekan-rekan. Nanti setelah ini saya selesaikan dulu videonya. Nanti kita akan ketemu lagi di video prakteknya. Jadi tadi ini adalah sekedar video presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.